kita awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua karena sudah hadir di dalam ruangan ini untuk sama-sama melakukan konseling sebaya. Seperti yang sudah kita jadwalkan waktu kemarin, karena kita kan teman-teman sudah mendaftar melalui pamflet ya, yang sudah di-share gitu. Jadi kita di sini akan melakukan kegiatan konseling sebayanya. Oke, sebelum memulai konseling sebaya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Oke, berdoa menurut agamanya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum memulai konseling sebaya, kita alangkah baiknya perkenalan terlebih dahulu ya. Untuk perkenalannya dimulai dari saya. Saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Dwi Retno Septiana, bisa dipanggil Kak Dwi. Oke, selanjutnya dari sebelah kanan, silakan. Oke, saya Angelita Manda Prilia, bisa dipanggil Angel. Oke, saya Syaira Najwa Permita, bisa dipanggil Najwa. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Riza Elasti Sakifa, bisa dipanggil Riza. Oke, perkenalkan nama aku Dua Seluruh Nasyito, bisa dipanggil Lesti. Halo, perkenalkan nama saya Sri Tewati, bisa dipanggil Sri. Halo semuanya, nama saya Cika Tamiazara, bisa dipanggil Cika. Oke, semuanya udah pada perkenalan ya. Sebelum kita memulai konseling sebaya ini, kita ada beberapa peraturan yang harus kita sepakati bersama ya, supaya proses konseling sebaya kita ini berjalan dengan lancar sampai akhir gitu. Boleh teman-teman sebutkan peraturan apa sih yang harus kita terapkan dalam konseling ini? Ayo silakan aja. Dari aku mendengarkan dan memperhatikan pembicaraan. Baik, mendengarkan. Oke, silakan. Tidak memotong pembicaraan. Oke, tidak memotong. Ya, silakan. Terbuka sama permasalahannya biar bisa kita bantu. Oke, benar. Ya, Memberi dan menerima saran. oke. Ya, silakan sih. Itu mematikan handphone atau mensilernya. Ya, biar fokus gitu ya. Udah. Ya nggak mesti harus memotong aja. Iya, Kalau aku- iya gimana? Harus mengikuti kegiatan dari awal sampai akhir. Oke, baik. Kan kita semua sudah menyebutkan peraturan yang harus kita lakukan. Bagaimana untuk teman-teman semua? Apakah setuju untuk Setuju. Oke, jika setuju langsung aja ya kita mulai untuk konseling sebaya kita. Kan untuk topik permasalahan yang akan kita bahas kan tentang membolos ya. Jadi teman-teman kesini dengan permasalahan yang sama akan menceritakan permasalahannya gitu. Sebelum kita masuk, kita bahas bareng-bareng nih. Menurut kalian nih apa sih yang mendasari kalian itu kayak apa ya, aktivitas yang membolos itu tuh seperti apa gitu menurut kalian? Kalau saya sih, saya tuh bolos karena saya sering telat kak. Oh, Sering terlambat. Jadi udah ada guru, udahlah masuk lah gitu. Pada Jadi, dimarahinnya. balik lagi jadi gitu. Jadi sering kayak gitu ya. Oke, selanjutnya. Iya. Karena dosennya itu killer kak. Oh, Jadi bolos kerja. Oke. Saya Kak, biasanya saya tuh selalu setiap kalau misalnya jadwal pagi pasti aku kayak kebangun tuh siang terus biasanya kayak gitu. Jadi kayak udah kelabas gitu, jadi bolos. Jadi terlambat terus Iya. gitu ya. Kayak ada lagi ya. Aku biasanya bolos karena aku nggak suka pelajarannya. Oh, nggak suka pelajarannya. Oke. Kadang saya juga sengaja ngebolos karena misalnya saya belum ngerjain tugas gitu kak gitu. Jadi saya udahlah sengaja aja bolos gitu karena saya belum selesai gitu tugasnya. Oke, jadi sengaja biar nggak dimarahin. Iya. Iya, ada lagi. Kalau saya kurang lebih sama sih, karena kadang nggak suka sama mata kuliahnya, ya udah bolos aja gitu. Karena kalau nggak kurang pas sama dosennya, ya udahlah bolos gitu. Oke, jadi ada lagi. Kalau aku tergantung dosen juga sih kak beda. Tergantung dosennya. Kalau saya killer, aduh nggak ada. Oke. Jadi rata-rata hampir sama gitu ya alasan kalian itu membolos atau apa sih yang membuat kalian bolos gitu ya? Misalnya rata-rata sama. Oke.
Kan teman-teman semua sudah saling sharing nih tentang kalian tuh membolos karena apa, sebabnya begitu nih. Dari teman-teman semua nih, siapa yang menurut yang mau masalahnya dibahas di dalam konseling kita kali ini ya? Saya Kak. Oke, Sri mau menceritakan ya, gimana Sri? Oke. Jadi awalnya tuh emang bukan di pas kuliah aja, aku tuh kayak sering bolos gitu ya. Dari kayak zaman waktu SMP, terus SMA-nya, terus ya sampai ke bawah sampai kuliah sekarang gitu kan. Sering bolos. Nah, waktu pemicunya tuh bisa kayak mulai dari kadang tuh aku sering begadang kan. Terus begadang itu kayak sampai jam 2 pagi. Jadi bangun itu tuh otomatis kayak siang kan. Terus kadang kalau kelas pagi ya, kalau dosennya masuk tiba-tiba kayak dosen udah ada, kadang tuh nggak sempet kan mau masuk. Jadi kayak ya udahlah nggak usah masuk, yang jam pertama, jam kedua baru masuk kayak gitu. Kayak gitu. Oke. Pokoknya aku tadi udah bangun siang ya kan. Terus kan jadi aku tuh masuknya di jam kedua aja kan Kak. Jadi itu tuh kayak terus berulang gitu loh. Kayak besoknya kayak gitu lagi. Kadang tuh pernah kayak aku tuh udah bangun pagi tapi udah masuk tuh. Tapi kadang tuh kayak temen tuh ngasih tahu gitu kan, kayak gak enak nih dosennya gitu, masa nanyain tugas bla ditunjuk satu-satu gitu kan. Nah terus posisinya kayak aku tuh belum siap tugas aku, jadi kayak aku memutuskan kayak ya udahlah ke kantin aja, sarapan aja gitu Kak. Jadi aku memutuskan untuk bolos gitu kan. Nah terus kadang juga tuh kayak karena teman ada yang nggak masuk, jadi aku tuh ke bawah kayak, males banget nih di kelas, kayak nggak seru gitu kan kalau nggak ada dia gitu. Jadi aku ikut kayak nggak masuk juga, jadi bolos lagi kayak gitu. Tapi yang aku rasakan sih sebenarnya rugi di aku ya kalau aku misalnya sering bolos gitu kan. Kayak dari zaman SMP juga aku bolos itu karena kayak dulu kan jaraknya kayak lumayan jauh, jadi kayak gerbang tuh udah ditutup, jadi kayak melipir kemana gitu kan, nggak jadi masuk. Nah di SMA juga kayak gitu, misalnya kalau tugas belum selesai gitu kan, jadi karena takut dimarahin kayak pikiran udah kemana-mana, jadi kayak bolos aja gitu. Tapi kalau di kuliah nih juga kayak gitu sih, kalau misalnya dosennya udah nggak enak, terus ngasih tugas, terus kayak dia nggak ngejelasin, terus tiba-tiba dia masuk kayak ngapain lah gitu kan, masuk toh juga nggak ngerti, walaupun masuk tuh kayak cuman absen doang gitu. Oke, dari cerita Sri itu, dari teman-teman ada nggak ya yang mengalami permasalahan sama seperti Sri kayak gitu? Sama, saya juga mengalami seperti itu Kak. Jadi bolosnya tuh secara sengaja nggak sengaja gitu, kadang ada niat emang mau bolos, tapi ada juga ada emang udah terlambat gitu, padahal kayak udah niat banget, udah prepare, tapi tetap aja gitu telat gitu. Jadi ya udahlah, kan itu terjadi secara tidak sengaja ya, jadi ya udahlah. Takut juga kalau daripada kena marah, mending nggak usah masuk aja gitu. Udah. Kalau ke ini dampaknya dari itu kamu membolos itu? Kalau dampaknya sih Kak ya, kita ketinggalan mata kuliah kemarin tuh bahas apa, ketinggalan tugasnya tuh, dan kadang tuh temen tuh kayak ngasih tahu kita tuh ngasih tahu sepenuhnya aja gitu, tugasnya apa, tugasnya gimana gitu, nggak mendetail. Nah kita juga mau ngerjain tugasnya tuh kita nggak paham gitu apa yang mau kita kerjain, karena itu kan materinya yang kemarin yang kita nggak masuk itu gitu. Oke, dari cerita Sri sama Riza, dari teman-teman ada nggak yang ingin ditanyakan untuk ini permasalahannya mereka? Dia gimana? Tadi kan Sri bilang kan bolosnya dari SMP ya, sekolah kan, zaman sekolah. Nah, itu berapa hari bolosnya? Terus kayak ada panggilan surat gitu nggak untuk orang tua? Oh iya, kalau dulu tuh kan waktu di zaman SMP namanya aja masih bocil ya kan. Misalnya kita bolos gitu di jam pertama karena satpam udah di depan gerbang kan, nggak boleh masuk gitu. Ada yang masuk tapi dihukum. Jadi karena aku malas dihukum, jadi aku kayak ya udahlah tinggalin dulu gitu kan. Nah pas jam keduanya aku melipir lewat belakang, naik tembok, karena waktu itu posisinya di hari Jumat pakai celana olahraga kan, jadi langsung naik, terus ya udah masuk kelas ya udah gitu. Terus teman-teman juga yang lain tuh kayak ya udah gitu, karena nggak ada yang berani kayak ngelaporin gitu loh. Jadi kayak guru tuh jarang tahu kalau misalnya aku bolos gitu. Tapi kadang tuh ada yang tahu gitu, kayak
dipanggil aja gitu ke ruang BK dulu kan, dipanggil terus kayak ditanyain, diinterogasi segala macam. Nah habis itu kayak ya udah iya besoknya nggak bolos gitu ya. Itu tobatnya selama 1 minggu, terus minggu kedepannya kayak ngulang lagi gitu. Mau tanya, Iya sih. kan tadi kan kamu bilang ya itu bahkan dari SMP bahkan sampai sekarang masih ke bawah-bawah gitu ya. Nah, dan itu pun ada dampaknya ya, tadi kamu bilang ya dampaknya lumayan banyak. Nah, ada nggak sih greget dalam diri kamu, ayo lo perbaikin, jangan kayak gini terus gitu? Iya, kalau dari diri sendiri emang udah ada gitu kayak mau memperbaiki. Tapi di saat kita mau memperbaiki gitu kayak ya udah nggak boleh lagi bolos. Tapi temen gitu kan kayak masuk nggak hari ini? Enggak lah, nggak usah lah, itu mager bla 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 gitu kan. Jadi kayak ya udah kayak ikut lagi gitu, kayak niat dari awal tadi kayak hilang lagi gitu. Oh, jadi salah satu faktor kamu bolos tuh karena lingkungan pertemanan kamu juga. Iya, ngaruh. Tapi kalau boleh tahu kamu sekarang ngekos ya? Ngekos atau ini? Iya, aku ngekos di sini. Mungkin aku tanya gitu karena mungkin kalau sama orang tua ya kan kita bisa lebih disiplin ya, nggak mungkin Iya. kita mau bolos ini kan kayak nggak berani atau kadang pagi udah dibangunin. Iya, kalau gitu. waktu zaman masih sekolah dulu kan setiap pagi tuh kan pasti orang tua ngebangunin terus kan. Tapi kalau udah ngekos ini tambah kayak ya siapa yang mau bangunin, nggak ada gitu, kayak alarm nggak ngaruh juga gitu kan. Kayak kadang orang tua tuh setiap pagi gitu kayak teleponin gitu, jam 5 udah bangun belum, kadang tuh aku tuh udah bangun gitu kan, balas gitu, tapi kadang tuh ketiduran lagi gitu. Tapi kamu pernah ngerasa ini nggak, nyesel nggak itu? Ih, kenapa nggak masuk ini gitu? Pernah aku pernah nyesel kayak misalnya nggak masuk hard dosen tuh padahal kayak seru. Dulu tuh pernah juga waktu semester berapa gitu ya, lupa. Nah itu tuh karena aku tuh kayak nggak ada info nih, aku nggak siap-siap gitu kan, terus tiba-tiba kayak UTS gitu. Nah aku baru kayak buru-buru kan, terus akhirnya aku nggak ikut UTS gitu, jadi rugi gitu kan, aku jadi nggak dapat nilai UTS, terus aku udah ngubungin dosennya juga nggak bisa. Oh iya. Oke, ada lagi nggak yang ingin ditanyakan? Coba aku. Iya. Kamu pernah nggak sih, kan kamu kan biasanya kan ditanya kan sama temennya, kelas nggak gitu kan? Kamu pernah nggak sih kayak ngajakin udahlah, ayo kelas aja, nggak apa-apa masuk aja gitu, pernah nggak sih? Pernah, bahkan kayak sering gitu, ayo masuk aja gitu, seru kok hari ini, kayak cuman ngeliatin orang presentasi doang, nggak bisa absen ya udah pulang kayak Dan gitu. itu emang dibolehin sama dosennya kalau misalnya kamu telat tetap diperbolehkan masuk gitu. Tergantung dosen sih, biasanya tuh kadang tuh ada kayak ya udah masuk, tinggal masuk gitu, tapi ada juga kayak langsung kayak kamu keluar gitu. Kadang ada juga dosen tuh kayak langsung nunggu di depan pintu gitu, jadi kita nggak bisa buka pintu kan, nggak bisa masuk. Iya. Tapi kan ada juga dosen, ya udah masuk aja tapi kamu nggak saya absen ya, nggak bisa apain gitu. Kamu lebih milih keluar atau tetap di dalam kelas? Ya tergantung sih, kalau misalnya posisi kita udah di dalam kelas ya tetap masuk gitu kan, kayak ngeliatin gitu. Tapi kalau misalnya nih kata temen yang di dalam kelas, wih masuk tapi itu nggak di absen gitu kan, ya ngapain, kan kita juga belum ketemu dosen, jadi langsung keluar aja lah. Oke. Ada lagi yang ingin ditanyain? Oke, kan tadi teman-teman sudah mengetahui nih apa alasan Sri itu membolos, dan banyak banget kan alasan yang membuat Sri itu membolos. Nah, dari teman-teman ada nggak sih yang pikiran positif yang membuat Sri itu tidak melakukan hal-hal tersebut lagi? Kayak kita ngasih masukan gitu. Saran gitu ya. Iya. Kalau menurut saya sih Kak, Iya silakan. kalau menurut saya sih Kak, untuk Sri ya lebih bisa mengatur waktu gitu, kayak ya lebih baik antisipasi gitu loh, kayak misalnya kalau misalnya ya belum ada info ya apa salahnya siap-siap dulu gitu kan, kelas nggak kelas, yang penting kalau udah ada kabar info kelas tinggal berangkat gitu kan gitu. Nah sama juga kalau teman udah nggak usah masuk tapi kita masih bisa masuk, istilahnya masih sehat gitu ya kan, masih waktunya masih cukup untuk perjalanan ke kampus, ya apa salahnya masuk aja gitu, karena pendidikan kita kan nggak tergantung sama teman kita gitu, kita yang jalanin masing-masing gitu, lebih teratur aja sih gitu, mengatur waktunya biar pas gitu.
Oke, ada lagi silakan. Kalau menurut aku sih mindset sih, kayak mindset Sri itu diubah aja, kayak seberapa penting loh sebenarnya pendidikan gitu kan. Sama kayak aku di kuliah orang tua nih, apalagi waktu dari SD, dari SMP, SMA ya, kayak seharusnya tuh ada mindsetnya aku masih dibiayain orang tua nih gitu. Bagaimana caranya aku bertanggung jawab atas tanggung jawab yang diberikan sama orang tua gitu. Mungkin lebih apa ya, bener kata Riza tadi, mengatur waktunya, jangan tidur terlalu malam, jangan begadang biar paginya bisa ini. Terus kalau nggak ini kan ngekos ya, kayak suruh ngetuk nih sama temennya atau gimana gitu biar pagi bangun gitu. Sama kalau yang temen-temen tadi, ya gimana caranya kamu yang merengkuh mereka gitu loh, ayo loh kelas gitu. Kalaupun mereka nggak mau, kalau bisa kamu gimana ya, diri kamu punya pendirian gitu. Mereka nggak masuk ya udah, aku masuk gitu. Kalau aku gitu. Mau nggak sih nambahin? Sama Iya. sih, kurang lebih sama kayak Angel. Kayak untuk pertemanan mungkin kamu bisa lebih apa ya, lebih selektif. Iya, lebih selektif lagi. Nggak nyuruh ganti teman, cuman sebisa mungkin kamu ini yang membawa, jangan kamu yang terbawa. Soalnya di dunia ini juga sulit ya. Kalau kamu terus-terusan yang ke bawah, kamu nggak bakal bisa maju, kamu bakal terus-terusan ngikutin apa kata orang gitu. Oke. Ada lagi yang ingin menyampaikan masukannya buat Sri, gimana? Sama mikirin dampaknya sih, kalau saya bolos gimana ya gitu, apa rugi nggak ya nggak ikut mata kuliah ini gitu, atau apa nanti bakal ada ujian dadakan gitu kan. Kita kan yang merasa rugi gitu kalau misalnya kita dengan sengaja bolos gitu, sengaja nggak mau masuk gitu, padahal kita banyak cara gitu kalau misalnya kita mau masuk gitu. Jadi kayak segala sesuatu itu harus kayak dipikirkan lagi gitu, jangan tergantung sama pemikiran teman gitu. Tapi sebenarnya tuh aku tuh udah memikirkan ya dampaknya gitu kan, kayak dampak ke aku. Tapi semisal nih temen nggak mau masuk, tapi ini nih berdampak besar nih sama aku. Kayak misal aku mau presentasi hari ini, terus kata temen kayak aku nggak bisa masuk, bla bla bla, nggak usah masuk gitu. Karena aku ada tanggung jawab, aku mau presentasi, jadi aku tuh kadang tuh masuk aja gitu. Karena ngerasa ada tanggung jawab. Iya, karena merasa kayak nanti nggak dapet nilai, ini nih bermasalah nih sama dosen ini, susah nih dapet nilainya kayak gitu. Sebenarnya pemikiran kayak gitu yang harus kamu terapin gitu. Mungkin kalau misalkan selain nggak presentasi kan kamu merasa kayak kamu nggak ada tanggung jawab apa-apa ya. Mungkin kamu bisa sekarang tanemin, sama tadi benar kata-kata Angel, kamu tanemin apa ya, kepentingan bahwa sekolah ini juga apa ya, penting loh. Terus terus kamu juga harus punya pemikiran, sayang loh duit orang tua udah jauh-jauh nyekolahin kamu setinggi ini. Nah jadi sebisa mungkin kalaupun emang nggak punya kepentingan apa-apa, anggap orang tua kamu tuh penting gitu. Punya pendirian sendiri. Iya, gitu sih. Lagi ya. Aku mau tanya nih, nah kan selama ini kan biasanya kan kalau misalkan di kuliah itu kan absen juga dinilai kan. Nah sejauh ini nilai kamu turun atau naik atau gimana? Sejauh ini sih dari semester pertama tuh kayak naik gitu kan, karena semester pertama kita kan online ya, otomatis kayak kita masuk terus kan. Tapi semakin di sini kayak nurun gitu, karena kayak kehadiran itu kayak dinilai terus kan sama dosen. Iya kalau misalnya dosen kayak langsung kayak ngeliat dari absen gitu, ada juga kayak dosen tipikal kayak langsung absen satu-satu gitu. Nah jadi kayak kalau yang absen satu-satu ya pasti nilainya kayak berdampak ke nilai aku gitu kan, kayak ngeliat kehadiran aku nggak ada, terus kayak aku jarang masuk juga, terus kayak tugas aku ya kalau tugas aku ngumpul terus kan, tapi dinilai dari situ kan kurang ini kan, kurang kayak membantah. Jadi kayak berdampak ke nilai aku. Tapi ini perasaan kamu waktu bolosnya ada ngerasa bersalah kah, atau enjoy aja ya udah gitu, ya bolos hari ini gitu? Sebenarnya yang kalau misalnya kita lagi udah datang terus kayak telat terus nggak boleh masuk itu kayak kesel gitu loh, karena kita udah effort kan, udah mandi, udah siap-siap, udah make up gitu kan, udah prepare, udah semangat, terus kayak nggak boleh masuk kayak kesel gitu kan, kayak sebel banget gitu kan. Terus kayak udah naik lantai 3 ya kan, itu capek banget kan, terus kesel dari diri sendiri tuh kesel. Tapi ada juga kayak kalau kita belum ngapa-ngapa kayak oh ternyata rame juga nih di kelas nggak masuk, jadi kayak ya udah enjoy aja
Tapi kalau misalnya kita udah datang, udah effort, udah siap-siap kan nggak jadi, kayak kesel. Sebenarnya kamu ada nggak sih motivasi atau semangat yang memacu kamu buat kayak berangkat. gimana pun harus masuk ini, harus berangkat ini gitu. Ada nggak sih? Ada sih, dulu tuh pernah ya, karena aku punya pacar dulu tuh ya. Nah, terus aku tuh kan kayak termotivasi gitu sama dia tuh selalu bangunin aku setiap pagi kan, kayak ayo siap-siap gitu. Terus aku bilang kayak belum ada info loh, santai. Aku bilang walaupun nanti benar kata Riza tadi, walaupun kayak nggak ada info, kalau kita udah siap-siap kan pas ada info kita langsung bisa langsung berangkat kan. Nah tapi sama dia tuh dicecer kayak gitu terus kan, sama dia tuh dimarah-marah, pokoknya kayak hubungan toksik tapi sehat gitu loh, ngarahin yang ke hal yang baik gitu. Nah jadi aku tuh dulu tuh termotivasi, jadi kayak pagi-pagi udah bangun, udah siap-siap ya kan, udah mau berangkat ngampus terus, karena kayak misal nih aku mau bohong gitu sama dia ya, sama pacarku mau bohong, tapi dia selalu kayak minta Sherlock gitu ya, jadi kan otomatis kita harus ngampus gitu kan, nggak mungkin kita nggak ngampus ya kan, minta Sherlock terus pap, jadi kayak kita tuh harus cepet-cepet kan ke kampus gitu kan, nggak mungkin bolos lagi. Terus juga ditambah kayak aku mikirnya harus cepet-cepet lulus gitu loh, karena pengen cepet-cepet selesai terus nah tapi kayak semakin kesini kayak aku tuh merasa terkekang dengan kayak dia kayak gitu kan, akhirnya kayak aku malah ninggalin dia gitu. Jadi akhirnya kayak aku kembali lagi ke setelan awal yang bolos terus kayak gitu. Jadi yang buat kamu semangat tuh pacar sebenarnya. Iya. Tapi nggak ada teman yang buat semangat kayak kalau nggak ketemu dia sehari gitu kayak gelisah gitu, atau dia yang buat kamu ayo masuk gitu. Ada teman aku tuh satu, tapi dia tuh selalu datang, misal aku nggak mau masuk gitu ya, nggak mau masuk, tapi dia langsung kayak datang ke kosan, ayo masuk gitu kan, ayo Beb masuk gitu kan, langsung kayak geder-geder nih gitu kan, udah jauh-jauh ngekos gitu kan, kayak duit orang tua udah habis gitu kan, masa pembalasannya kayak gini gitu kan. Jadi kayak jadi kayak temen tuh kayak maksa-maksa gitu, jadi kayak akhirnya ya udahlah, dalam keadaan kesel tetap ngampus tapi sebenarnya pertemanan seperti itu yang baik, yang memacu kamu untuk semangat masuk kuliah gitu. Sri, kamu ngerasain apa ya? Kamu kayak membuat perbandingan antara hidup kamu ketika kamu tidak membolos dan ketika kamu membolos. Ada sih perbandingannya, kayak kalau aku membolos itu kayak berdampaknya satu ke nilai, terus aku kalau misalnya mau ada UAS praktek gitu kayak aku ketinggalan mata kuliah, kayak aku jadi kebingungan gitu loh kalau misalnya ada tugas kayak nanya sama temen, terus temen tuh kayak ngejelasin aku kurang nyambung gitu kan, karena kayak teman tadi ya kurang kayak dia tuh mau ngasih tahu tapi setengah-setengah gitu. Nah terus kalau misalnya aku masuk terus kayak nilai aku bagus, terus ya aku dapat ilmunya juga kan. Kalau misalnya mau ada praktek, mau ada apa, kayak aku tuh mudah nangkep sendiri gitu dampaknya, perbedaannya tuh. Tujuan kamu sekolah itu apa? Sebenarnya dari awal tuh emang Nggak apa gitu ya. sebenarnya awal tujuan aku kuliah itu kayak biar aku biar kayak sama kayak teman-teman gitu kan, itu satu. Terus juga dulu tuh kayak pengen lebih aja dari kayak mau nunjukin sama seseorang gitu kan, pokoknya nunjukin ke seseorang kalau aku tuh nggak mau selevel apapun sama dia, jadi kayak aku harus lebih gitu. Jadi kayak motivasinya tuh kayak ya satu kayak pengen ngejar cita-cita juga sih. Tapi kamu ada ini nggak sih target di kuliah ini, ada nggak sih target lulus gitu, biar target berapa tahun, apa 4 tahun pas, apa 3,5 tahun kalau bisa gitu? Kalau target aku punya target tuh kayak pengennya tuh kayak cuman 3,5 tahun tadi kan, tapi karena aku semakin mengalir itu kayak ke bawah arus gitu loh, jadi kadang tuh lupa sama target gitu. Karena terlalu santai ya. Iya. Sama suka menyepelekan itu tadi. Bener, kadang tuh kayak nganggep
enteng semuanya itu Iya, loh. padahal Jadi kayak ngejalanin hari-hari di kampus tuh kayak cuman gitu-gitu aja gitu loh. Jadi kayak satu lagi kalau misalnya sering bolos tuh kayak dosen tuh sering banget PHP gitu loh. Iya. Jadi kayak pasti dia nih bohong lagi nih gitu kan. Terus akhirnya kita udah nggak siap-siap, dianya masuk. Kita udah siap-siap, dianya nggak masuk kayak gitu. Kata kamu kan tadi katanya dosen itu ada yang bolehin masuk, ada yang enggak kan. Nah, terus tuh kalau misalnya nggak dibolehin masuk itu kamu biasanya kemana? Apa jajan ke kantin atau kemana? Tergantung sih, kayak kadang tuh ke kantin, kadang juga kayak pergi main gitu kan. Kadang aku tuh pergi mainnya tuh bukan sama temen yang satu kelas satu kampus gitu, malah jalan sama temen yang emang dia nggak kuliah gitu loh, emang dia kerja gitu kan. Dia lagi nggak kerja, jadi jalan sama dia tuh jadi kayak kadang tuh seru juga gitu loh. Jadi kayak terlena makin seringan kalau dia lagi nggak kerja, jalan yuk. Jadi walaupun aku lagi ada jam kelas, aku langsung bolos aja gitu, ikut dia. jalan itu dia bayarin kamu, makanya kamu mau ikut gitu. Enggak sih, tergantung karena kadang kan itu Jadi kamu lebih mikirnya lebih asik main keluar daripada kuliah gitu Karena lebih asik ya ketemu teman, iya, kadang suasananya tuh kayak baru. nggak ada satu kayak nggak ada tekanan gitu kan, kayak lebih bebas kayak gitu sih. Terus orang tua tahu nggak? Sabar dulu. Terus orang tua tahu nggak kalau kamu di kuliah ini sering bolos? Enggak sih, kalau di kuliah ini nggak pernah tahu sih dia orang. Kayak taunya kalau misalnya nanya di mana gitu, lagi di luar gitu kan. Aku teleponnya lagi di luar ini sama temen gitu kan. Kenapa nggak kelas gitu kan? Pasti tanya kan kenapa bolos. Oh, ya, kadang tuh aku bilang kayak nggak ada, itu dosennya lagi pergi gitu kan. Terus kadang tuh aku ngomongnya bohong aku. Kadang tuh kayak nggak ada gitu. Misal nih temenku kan punya kontak ibuku kan, jadi kayak ibuku nanya juga kadang, terus udah aku setting duluan temen. Jadi kayak bilangnya ya itu apa, dosennya nggak ada, terus kadang kayak udah dikasih tugas tapi dosennya nggak masuk kayak gitu sih, sukanya bohong sama orang Tadi kamu bilang merasa ada tekanan kalau masuk kuliah, kalau di luar tuh jadi senang, merasa bebas. Emang kamu di kelas tuh merasa tertekan, makanya tergantung. Kalau dosennya yang kayak mau menerkam killer, bikin deg-degan gitu loh, bikin panas dingin. Dan panas dingin tuh bukan satu, misalnya aku aja yang ngalamin, tapi semuanya gitu loh, bikin tertekan gitu. jadi lebih baik bolos gitu. Iya, daripada kayak gimana ya, menyelamatkan mental kita sendiri gitu. Jadi selama kamu bolos kan kamu bohong ke orang tua kamu. Nah, pernah nggak sih ketahuan gitu? Tiba-tiba kamu lagi di luar, terus Kalau sejauh ini sih nggak pernah ketahuan. Kayak ya udah pinter-pinter aku menutupi. Misal nih aku mau bolos gitu ya, tapi aku udah video call duluan gitu sama orang rumah gitu biar kan. ada video call duluan. Iya, kalau enggak ya itu ditelepon terus, ditanyain gitu-gitu kan. Pasti kayak ditanyain setiap sore itu. Orang tua aku tuh kan perhatian ya. Jadi setiap sore tuh nanya gitu kayak video call gitu. Itu tuh memakan waktu lama banget ya. Terus dia tuh nanya gimana hari ini gitu kan, gimana kuliahnya gitu. Hari ini dosennya masuk semua enggak, kayak gitu sih. Jadi aku tuh harus pinter-pinter ngebohongin orang tua tadi. Tapi di diri kamu tuh kayak nggak ada, tadi ya kan yang kamu lakuin tuh ngebohongin orang tua, terus kayak kamu menyia-nyiakan ilmu loh. Maksudnya kamu udah dibiayain tapi kamu sia-siakan gitu. Masa dalam diri kamu tuh nggak ada, sedangkan itu udah lama ya, kayak dari SMP sampai kuliah gitu, kayak aku nggak ada nyesel tuh perasaan. Ih ayo loh, ayo bangkit loh gitu, ngerasa bersalah gitu. Sebenarnya aku tuh merasa bersalah ya, karena untuk satu udah bohong sama orang tua gitu kan, kayak dia orang udah rela gitu, capek, terus ngabisin tenaga dia, ngabisin biaya dia kan, untuk kayak aku bisa kuliah gitu kan, untuk bayar kosan di sini, untuk jajan aku gitu kan, untuk makan semuanya. Tapi aku tuh gimana ya, belum ada temen gitu yang kayak ayo gitu, ambis gitu loh. Aku nggak punya teman ambis banget kayak ayo gitu masuk gitu, walaupun kayak kita ngerjain nggak ngerjain tetap masuk gitu. Aku tuh belum nemu kayak ngedorong banget gitu kayak gitu di kuliah. Jadi aku tuh sebenarnya pengen berubah
nggak pengen kayak terus-terusan ngebohong terus kan sama orang rumah. Terus kan kasihan kan, apalagi kayak udah mendekati skripsi gini kan, sering banget orang tua tuh nanya kayak gimana skripsi kamu udah nemuin dosen belum gitu kan. Nah sedangkan aku tuh sering nggak ke kampus gitu loh, sering bolos gitu kan. Jadi aku kayak aduh gimana ini, terus aku makin kesini kayak makin gede gitu loh bohongnya gitu. Tapi kalau menurut aku kamu kayak harus cepet-cepet merubah diri kamu, punya pendirian sendiri sih, karena kan abis ini kan kalian pasti sendiri-sendiri ya. Udah mulai skripsi tuh kayak kamu nggak bakal datang bareng ketemu bimbingan sama dosennya sama itu kan nggak ada ya. Itu berarti harus dalam diri kamu greget gitu, harus mau nggak mau kalau emang harus bimbingan harus ketemu dosen berangkat gitu loh. Jangan sampai nanti gara-gara kebiasaan kamu bolos nanti lulusnya malah makin lama gitu. Itu kan juga kasihan ke orang tua dan kamu yang takutnya nanti kelamaan lulus jadi stres akademik atau apa gitu. Iya sih, sebenarnya aku juga udah memikirkan itu ya, karena kayak aku tadi satu punya target ya, pengen lulus cepet. Jadi kayak aku tuh udah mulai ngebangun diri aku sendiri, kayak harus semangat, harus terus bimbingan, nggak boleh bolos-bolos lagi. Terus kalau misalnya ada kelas ada tugas harus cepet dikerjain. Terus juga kan sekarang udah UAS ya, jadi kayak nggak mungkin bolos-bolos lagi gitu. Jadi kamu udah nemuin kesadaran gitu ya, udah sadar kalau misalnya udah nyesel. Sebenarnya ada mungkin ya. Kenapa dia kirain itu boleh dibahas? Enggak, mungkin kayak dalam diri dia udah ada sadar, tapi mungkin gerakannya, dorongannya Iya, dalam diri dia tuh masih kurang ada. gitu lagi gitu. Sebenarnya kamu mau ada perubahan nggak di dalam hidup kamu supaya kamu bisa lebih produktif gitu? Sebenarnya ada, tapi kayak kurang dorongan dari orang sekitar gitu. Jadi kayak misalnya mau ke kampus kayak ada yang nggak memotivasi, kayak Nggak memacu gitu ya. Berarti kamu tuh harus ada dorongan dari luar ya, dari eksternal memang harus ada gitu biar Iya. dari internal kamu itu memang mau. Bisa dari Iya. diri sendiri gitu ya. Kalau mungkin di semester akhir ini kalau menurutku ya kamu cari yang PA-nya sama, pembimbingnya sama, biar kamu bisa bantu kamu loh, karena kamu tipe yang seperti itu. Biar kamu dibantu, dia temanmu ini kan agak rajin gitu kan, ayo lo ngajak kamu bimbingan gitu, dan kamu juga harus merubah diri kamu. Mungkin itu sih kuncinya kalau menurut aku. Kalau menurut aku kamu harus kayak buat jadwal gitu, jam sekian kamu ngapain, jam sekian kamu ngapain gitu, kayak walaupun nggak ada kegiatan yang bersangkutan sama pendidikan gitu, kamu harus tetap hidup teratur gitu loh. Kayak- hidupnya kayak terjadwal gitu, Iya. ngapain aktivitas hari ini ngapain aja gitu Iya. ya. Biar nggak mungkin kan kalau kamu keteteran bolos, gitu. kamu bolos kan cuma mungkin scroll TikTok atau cuma Iya. tiduran, itu kan lebih nggak bermanfaat ya. Jadi kayak kalau kamu buat jadwal kayak kata Riza tadi, mungkin itu akan membantu kamu loh, biar kamu lebih cepat sadar dan teratur memanajemen gitu. diri kamu gitu. Oke kan tadi teman-temannya udah sedikit mengasih saran atau masukan buat Sri itu ya. Jadi setelah Sri mendapatkan saran tersebut, apa sih yang membuat pikiran Sri itu sedikit terbuka gitu? Satu tadi kayak bener kata si Najel, kayak kasihan orang tua tadi kan ngebohongin gitu kan. Terus satu juga kayak kan punya target, jadi kayak harus mengejar target itu kan, kayak harus keluar dari zona nyaman itu gitu kan. Jadi dari melalui kayak saran-saran dari teman tadi kayak jadi termotivasi, berarti aku harus mencari teman yang kayak satu PA tadi, kayak satu yang sama tujuannya gitu. Jadi kayak terpacu kitanya gitu. Oke, tadi kan Sri udah menceritakan segala permasalahannya tentang membolos. Nah, itu kan banyak banget ya yang dialami Sri, yang membuat Sri tuh lebih berpikir kalau membolos tuh udah termasuk zona aman lah buat Sri ya, karena udah banyak pikiran negatif Sri yang membuat Sri tuh yakin gitu ya membolos itu seperti itu. Tapi tadi kan ada banyak juga temennya yang mengasih saran kalau kita tuh tidak bisa seperti itu terus-terusan. Nah, kalau dari teman-temannya yang lain nih, ada nggak sih kan tadi teman-teman sudah mengalami beberapa permasalahan membolos juga kan, disebabkan karena apa gitu kan. Nah, aku pengen tahu nih dari teman-teman semua, dampak apa sih
dari permasalahan teman-teman dan bagaimana cara teman-teman itu merubah pikiran kalau aku tuh membolos tuh nggak selamanya apa ya, kayak membolosku itu bisa aku rubah loh dengan cara apa, tetapi aku belum bisa merubahnya gitu. Coba teman-teman semua, aku pengen denger alasan kalian dan bagaimana sih cara kalian gitu. Oke, iya. Kalau aku tuh bolos karena penyebabnya itu mungkin ini ya, kurang motivasi dalam diri ya, dan itu dampaknya itu aku pernah ketinggalan UAS, terus ketinggalan materi, dan ketinggalan materi itu rasanya kayak nggak enak banget karena pada pertemuan selanjutnya nanti pasti bingung, teman-teman udah pada tahu, kayak aku ya Allah ini gimana gitu. Nah kalau pemikiran aku ya cara ininya kayak cara pikiran positif ya gitu, kayak ya bagaimana caranya kamu itu menekan diri kamu untuk saat ini memaksa gini. Aku prinsipnya ya udah sekarang kamu maksa diri kamu untuk terus berjalan pada jalurnya, tapi nanti endingnya kamu akan dapet yang terbaik gitu. Aku kayak mikirnya gitu. Kamu sekarang saat ini kamu harus perlu maksa diri kamu, tapi nanti kamu harus lihat endingnya bahwa akan ada ending yang baik nantinya gitu kalau aku. Oke, jadi Angelita itu lebih menegaskan ke dirinya ya, kalau kita tuh harus bisa dengan cara memaksakan diri kita ke hal yang benar-benar positif ke depannya nantinya ya gitu. Oke, selanjutnya Aku mau jadi kan aku kan bolos itu gara-gara aku nggak suka mata pelajarannya ya. iya. Kayak contoh aku nggak suka statistika Iya. gitu. Dampak dari aku nggak suka itu ya pertama aku nggak paham jadi terkait materinya. Terus ternyata setelah aku buka mata ini, ternyata statistika ini juga yang apa ya, jadi punya peran penting loh dalam kehidupan kita. Jadi kita nggak tahu tentang ilmu ini, nanti takutnya berdampak juga buat nanti kehidupan kita selanjutnya. Iya. Seperti itu. Terus gimana caranya biar aku ini mau lagi atau setidaknya nggak bolos lah, walaupun emang di kelas itu kita jadi bocah kosong ya, tapi minimal kita nggak bolos ya. Iya. Caranya itu aku biar berpikiran positif itu ya aku mencoba untuk suka sih, walaupun terpaksa sama kayak tadi. Jadi aku lebih suka, tapi aku juga punya prinsip lebih baik dipaksa untuk baikan daripada sengaja untuk melakukan kebodohan gitu loh. Jadi nanti ruginya itu double gitu. Oke, jadi hampir sama gitu ya. Kita harus bisa memaksakan Maksakan, diri ya. kita untuk ke hal yang positif itu ya. Oke, selanjutnya bagaimana? Kalau aku sih bolos karena itu tadi Kak, sering terlambat sama itu pengaruh tuh juga. Cuman aku berpikir sebenarnya aku makin kesini tuh makin merasa ngapain, nggak ada manfaatnya gitu ikutin teman, karena kita pun kalaupun kita nanti ngulang gitu kan toh temen kita nggak bisa ngebantu gitu. Jadi kalau aku sih lebih ke merubah cara pikir aku gitu, nggak selamanya nggak harus bergantung sama temen gitu. Jadi harus ada pendirian sendiri gitu. Jadi kayak aku juga kayak semenjak aku kayak, karena aku kan sering berangkatnya sama teman, jadi tuh sering terlambat karena jemput dia dulu, nyusul dia dulu, nungguin dia dulu. Jadi kayak aku ya udah sendiri aja gitu, kayak nggak mesti sama dia. Kalaupun dia nggak mau masuk ya udah gitu kan, itu nggak ada urusannya atau nggak ada sangkut pautnya di aku. Hidup aku tetap harus berjalan gitu walaupun nggak sama dia gitu. Jadi kayak aku nggak mau bergantung lagi sama dia gitu, kayak ya udah kalaupun dia mau bolos ya aku harus pikir lanjutin aja gitu, nggak usah terpengaruh gitu loh kan. Jadi aku juga kayak udah siap gitu dari malam. Oh aku harus bangun jam sekian, terus jam sekian aku harus mandi, aku dandannya jam sekian, pakai baju itu gitu. Jadi kayak aku udah teratur gitu, jadi kayak gak keteteran lagi gitu kan, karena sebelumnya aku nggak ada jadwal gitu Kak, nggak ada aturan gitu, kayak sebangunnya tidur lihat jam mandi udah gitu berangkat gitu, makanya kayak sering terlambat gitu, belum lagi mau jemput kawan segala macam gitu. Nah setelah aku udah jadi teratur, jadi kayak semuanya tuh kayak pelan-pelan berjalan, jadi kayak normal layaknya teman-teman aku gitu, kayak mereka udah di kelas, aku udah di kelas gitu. Jadi jarang, udah meminimalisir yang namanya terlambat gitu. Oke,
yang namanya bolos Iya. kan penyebab bolos tuh karena sering terlambat itu. Iya. Jadi Riza itu udah tahu nih ya bagaimana cara mengatur dirinya ke depannya, bagaimana supaya nggak terjadi membolos terus-terusan gitu ya. Oke, selanjutnya. Kalau aku tuh biasanya bolos tuh karena tergantung dosen gitu kan. Nah, jadi dosen tuh galak apa enggak gitu kan, kayak killer apa enggak gitu kan. Iya. Nah terus tuh ya mungkin ya kan kadang kan dosen tuh sering nanya-nanya gitu kan. Nah itu kan yang buat kita males gitu, Iya. bisa buat datang gitu kan. Nah, mungkin kita bisa habis malamnya apa gimana, apa habis MK-nya yang sebelumnya minggu lalu itu bisa kita baca-baca ulang dulu sebelum masuk ke kelasnya gitu sih. Kalau misalkan nggak tahu. Nah terus juga kalau misalkan tugas juga harus dikerjain gitu. Kan biasanya kalau misalkan udah kerjain tugas, udah belajar, itu biasanya kan lebih tenang gitu ya. Kalau misalkan ditanya juga bisa jawab. Gitu. Ya, jadi lebih mengatur diri kita buat segera gitu menyelesaikan pekerjaan di perkuliahan atau gitu ya. Oke, selanjutnya ya. Aku kan tadi penyebab bolosnya karena dosennya killer kan. Iya. Nah itu tuh dampak di akunya itu kayak jadi nggak tahu apa materi sebelumnya gitu kak, karena bolos gitu. Kita mau nanya ke dosen juga kan dosen pada peduli sih kak ya kan. Mau nanya ke teman juga kayak ngasih taunya setengah-setengah kayak gitu kak. Terus kita harus kayak lebih tegas gitu sama diri kita sendiri. Kalau nggak sekarang kapan lagi gitu kak. Oke, jadi harus lebih berpikir tegas kalau kita ke depannya tuh ya tetap diri kita yang jalanin gitu ya, Orang lain. Oke. Kalau untuk Sri sendiri tadi kan sudah teman-temannya sudah menyebutkan permasalahannya, terus sudah mendapatkan pikiran-pikirannya rasional gitu ya. Jadi kalau Sri sendiri nih sekarang bagaimana pikiran Sri kalau aku terusan membolos, terus dampaknya bagaimana sih akan Sri lakukan gitu? Oh, jadi dari masukan teman-teman tadi kayak aku lebih pemikirannya lebih terbuka lagi, kayak aku lebih tahu lagi nih dampak negatifnya buat aku gitu kan, kayak ruginya di aku gitu. Jadi kayak aku lebih kayak dari diri aku, berarti aku harus punya pendirian, terus aku harus udah terjadwal aku gimana gitu kan. Jadi aku lebih kayak lebih termotivasi lagi gitu untuk masuk terus gitu ke kelas. Oke, jadi Sri sudah berpikir terbuka gitu ya, kalau kita membolos terus-terusan itu bakal merugikan diri sendiri gitu. Jadi harus kedepannya kamu harus bisa untuk jadi lebih baik lagi gitu. Oke, kan teman-teman semua sudah kita bahas nih yang permasalahan yang teman-teman alami, juga permasalahan Sri gitu ya. Sebelum kita lanjutin lagi, kita akan ice breaking terlebih dahulu ya. Untuk ice breaking kita kali ini, kita akan ice breaking ini. Aku nanti akan menyebutkan kayak pagi, siang, malam, pagi, siang, sore sama malam gitu kan. Kalau pagi teman-teman nanti tepuk tangan 1 kali, kalau siang nanti 2 kali, sore 3 kali, kalau malam diam gitu ya. Ini untuk melatih fokus teman-teman gitu ya. Oke, kita mulai ya. Pagi, siang, sore, siang, malam. Oke, kita lagi ya karena ada yang belum fokus gitu ya. Oke, kita ulangin. Pagi, siang, pagi, malam. Oke. Apa lagi tuh cuy? Teman-teman, kita kan sudah banyak nih membahas tentang permasalahannya tadi, tentang membolos nih. Dari pembahasan kita awal sampai di akhir ini, apa sih yang dapat teman-teman simpulkan? Ya, silakan. Kalau dari ini ya, dari cerita-cerita dia, kalau tindakan membolos itu jelas banyak merugikan ya, baik diri kita. Sebenarnya lebih banyak merugikan diri kita ya, karena tadi kan kuliah dari ilmunya nggak dapet, jadi kayak banyak waktu terbuang. Orang tua juga mungkin orang tua nggak ngerasain dampaknya secara langsung, tapi kan itu juga berdampak ke orang tua juga gitu. Nah,
menurut aku ya bagaimana cara kita bisa memanajemen diri kita agar lebih disiplin dan lebih bertanggung jawab atas apa yang telah diberikan sama kita saat ini gitu. Oke, ada lagi? Dia disuruh. Sama kesimpulannya, berdirilah di atas kaki kita sendiri. Jangan patokan sama orang lain, jangan apa-apa digantungkan sama orang lain, karena kita yang jalani, kita yang rasain. Karena orang lain tuh kayak cuma bisa ngasih pengaruhnya, tapi kan dampaknya kita yang rasain. Iya. Gitu. Jadi harus bisa bisa punya pendirian sendiri gitu. Iya. Ada lagi? Kesimpulan dari semuanya tadi tuh kayak aku jadi anjir, Aku jadi sadar. Jadi tahu ya. Aku jadi sadar, terus aku tahu kayak dampak negatifnya tuh banyak banget kan ke aku gitu. Terus jadi kayak aku lebih berpikir lagi ke depannya, kayak aku bisa mengubah diri aku jadi lebih baik. Dari masukan teman-teman tadi bisa aku terapin mulai sekarang gitu kan. Mulai selanjutnya jadi aku bakal tertata gitu kan, kayak aku nggak bakal ngelakuin hal yang bakal ngerugiin diri aku lagi, terus yang bakal kayak nyusahin orang tua, terus kayak orang sekitar juga gitu. Oke. Baik, kan teman-teman sudah memberikan saran atau kesimpulan nih dari pembahasan kita kali ini. Tadi kan ada yang menyimpulkan bahwa kita tuh harus bertanggung jawab nih atas diri kita. Kita harus bisa nih tegas sama diri kita. Kalau kita nih nggak bisa nih terus-terusan untuk menerapkan perilaku membolos tersebut gitu ya. Setelah itu kita juga harus bisa berdiri nih di kaki kita sendiri. Kita itu nggak bisa terus-terusan libatin orang lain di dalam diri kita, karena nantinya juga yang akan merasakan nih apa yang kita tanamkan itu kan yang diri kita sendiri gitu ya. Kita tidak bisa bergantung intinya sama orang-orang lain gitu ya. Selanjutnya bahwa kita itu kan sadar gitu loh kalau diri kita itu nggak sepenuhnya juga mendapatkan hal-hal yang positif dari orang lain gitu ya. Jadi kita harus mendapatkan hal positif itu kita tanamkan di dalam diri kita. Jadi kita harus sadar gitu ya kalau perilaku membolos itu tidak baik gitu. Oke, jadi kita sudah sampai di akhir untuk diskusi kita tentang membolos kali ini. Ada lagi nggak dari teman-teman yang ingin disampaikan? Sudah cukup ya kakak. Cukup ya. Jadi sudah cukup kalian sudah cukup mengubah pola pikir kalian bahwa perilaku tersebut itu kurang baik gitu ya. Jadi kalau sudah cukup, kita akhiri saja ya proses konseling kita kali ini. Jika nanti teman-teman ingin melakukan konseling lagi, kita bisa jadwalkan di pertemuan selanjutnya ya. Jadi sekali lagi kakak berterima kasih kepada kalian dan mohon maaf jika proses konseling kita ini ada gangguan-gangguan atau kurang bisa kondusif gitu ya. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama